pada awal jurnal yang berbicara mengenai ekumenikal hermeneutik, yang dimana hermeneutik sendiri merupakan ilmu penafsiran atau kajian yang berbicara mengenai suatu objek. Sedangkan ekumenikal atau ekumenika sendiri merupakan kajian mengenai gereja-gereja atau denominasi yang ada di Indonesia. Nah, ekumenikal hermeneutik juga berdasarkan pada kenyataan di mana ada berbagai denominasi yang ada di Indonesia. Ada berbagai gereja-gereja dengan pandangan-pandangan teologi yang beraneka ragam. Bukan hanya itu saja, ada juga sakramen-sakramen yang ada dalam gereja-gereja yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang menggunakan baptisan selam maupun baptisan percik, dan juga tata cara perjamuan yang berbeda-beda. Inilah tantangan yang dihadapi oleh gereja-gereja saat ini, yang dimana yang tadi telah saya sebutkan bahwa banyak sekali teologi-teologi yang muncul di Indonesia. Nah, sehingga bagaimana pemahaman yang beragam itu bisa mempersatukan denominasi-denominasi atau aliran-aliran gereja yang ada di Indonesia. Nah, tantangan tersebut memunculkan pertanyaan, bagaimana membangun dialog ekumenis di antara keragaman denominasi gereja yang ada. Pembahasan pada jurnal mau mendorong tentang ekumenikal hermeneutik sebagai salah satu jalan untuk berdialog ekumenis di tengah denominasi gereja-gereja yang ada di Indonesia saat ini. Oke, kita masuk ke bagian pergeseran paradigma, di mana bagian ini mau menjelaskan bahwa gerakan ekumene itu sebagai gerakan yang bermuara pada pola hidup yang bersama. Lalu dijelaskan juga bahwa gerakan ekumenis ini bukan hanya sebagai sebuah gerakan kekristenan aja, yang artinya terkesan sempit dan eksklusif. Lebih dari itu, pergeseran paradigma menjadikan gerakan ekumene lebih luas dan melampaui kekristenan itu sendiri. Ada poin penting yang dijelaskan oleh tokoh Hope S. Anton yang melihat tentang paradigma khususnya di Asia atau di dalam konteks Indonesia, yaitu di mana yang pertama dijelaskan pergeseran dari kompetisi kepada kerjasama, yaitu denominasi gereja seharusnya tidak menjadi sebuah rivalitas gereja, masing-masing gereja satu sama lain, tapi melainkan membentuk sebuah komponen kerjasama. Yang kedua, pergeseran dari perilaku saling menyalahkan ke tindakan dialog bersama ini berarti masing-masing denominasi gereja tidak hanya mau untuk mencari-cari kesalahan, tapi lebih dari itu mereka seharusnya bergerak dan menjalankan dialog secara bersama-sama. Yang ketiga, itu keluar dari keterisolasian, eksklusivisme, dan juga ketertutupan, mengarah kepada keterbukaan dan kolaborasi antar sesama. Dan keempat, itu paradigma gerakan ekumenis itu menampakkan cakupan, yang berarti gerakan ekumenis ini pada akhirnya harus meluas dan harus hadir tidak hanya dalam kekristenan, tapi juga harus hadir dan meliputi unit-unit atau umat-umat beragama lain. Terima kasih. Pada bagian yang ketiga, yaitu ekumenikal hermeneutik. Ekumenikal hermeneutik yaitu cara untuk memahami, menafsirkan, dan juga mengkomunikasikan tulisan suci, tetapi juga teks-teks lainnya secara bersama-sama. Ekumenikal hermeneutik bukan hanya pada aspek pemahaman dan penafsiran, tetapi juga pada aspek komunikasi. Ahram Kang mendefinisikan aspek komunikasi dalam ekumenikal hermeneutik memberikan tekanan pada budaya. Melalui tekanan budaya ini, ingin mengatakan bahwa ekumenikal hermeneutik berakar pada hermeneutika antar budaya. Sinners menyebutkan bahwa terdapat dua hal penting dalam ekumenikal hermeneutik. Yang pertama adalah menganalisis perbedaan-perbedaan yang ada dalam memahami kitab suci dan tradisi. Yang kedua, mutual understanding. Mutual understanding berguna untuk memahami dan mengerti serta menerima satu sama lain. Teks kitab suci, simbol-simbol liturgis dan peribadatan, serta praksis beribadahan dalam setiap gereja dapat dilihat kemudian diinterpretasi bersama sehingga dapat dikomunikasikan dalam bentuk saling menerima sebagai gereja dan membangun dialog.
Namun ekumenikal hermeneutik tidak hanya terbatas pada interpretasi terhadap kitab suci, beragam praksis maupun tradisi yang berbeda, namun semua hal itu akan dikomunikasikan lebih jauh lagi dalam sikap saling menerima dan membangun dialog ekumenis yang terbuka serta berkelanjutan. Selanjutnya, Boetigheimer juga menjelaskan mengenai ekumenikal hermeneutik sebagai hermeneutik untuk kesatuan dan keesaan gereja. Kalimat ini bukanlah merujuk pada aspek-aspek kesamaan untuk membangun kebersatuan gereja, akan tetapi merujuk pada hermeneutik yang berdasarkan pada pemahaman terhadap pluralitas atau keberagaman yang terdapat dalam setiap gereja. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan prinsip dan elemen esensial dari ekumenika hermeneutik. Adapun prinsip dan elemen tersebut, yang pertama, ekumenika hermeneutik memiliki esensi lebih dari menafsir pada teks kitab suci dalam konteks ekumenis. Artinya, ekumenika hermeneutik ini tidak hanya berpusat pada teks-teks kitab suci saja, melainkan pada teks-teks ataupun tulisan-tulisan seperti dokumen-dokumen gereja, kemudian ada tulisan bapak-bapak gereja, ensikli, kemudian ada tulisan pengakuan iman, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga sejalan dengan penjelasan sebelumnya mengenai definisi atau pandangan mengenai ekumenika hermeneutik yang dikemukakan oleh William Taberny, yang mengatakan bahwa penafsiran teks kitab suci itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak bertentangan dengan teks-teks yang relevan atau tulisan-tulisan yang relevan. Nah, masuk ke dalam prinsip dan elemen yang kedua, yaitu ekumenika hermeneutik juga menilik secara serius peran tradisi dalam memahami dan menafsir teks kitab suci. Nah, apabila terjadi suatu pemisahan antara tradisi dan kitab suci dalam ekumenika hermeneutik akan menimbulkan atau menyebabkan suatu pertentangan. Nah, untuk itu hubungan antara tradisi dan menafsir kitab suci dalam ekumenika hermeneutik amatlah sangat diperhatikan dan penting sehingga dapat memperoleh makna yang lebih dalam menafsir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman sebelumnya. Ekumenikal hermeneutik bukan komparatif eksiologi, sehingga ekumenikal hermeneutik menafsir kitab suci dan teks-teks lain seperti rumusan pengakuan iman bersama. Oleh sebab itu, penekanan dialog sangatlah penting. Kata lain ekumenikal hermeneutik seperti dialog ekumenis. Ekumenikal hermeneutik tidak mempertanyakan perbandingan eksiologi di antara gereja-gereja dan kemudian dipertentangkan satu dengan yang lain. Ekumenikal hermeneutik bukan juga soal menentukan kesalahan dalam penafsiran kitab suci, doktrin, dan simbol-simbol yang berbeda-beda, diyakini satu dengan yang lain. Akan tetapi sebaliknya, ekumenikal hermeneutik bertujuan kepada usaha dalam memahami dan menafsirkan kitab suci, doktrin, dan simbol-simbol praksis gerejawi, walaupun hal tersebut berbeda. Sehingga ekumenikal hermeneutik dikatakan melihat perbandingan eksiologis secara dialogis, bukan konfrontatif. Selanjutnya, ekumenikal hermeneutik merupakan tindakan yang merujuk kepada hati nurani. Hal tersebut sangat penting karena pada dasarnya tidak ada komunitas Kristen yang dengan absolut menyatakan seluruh praksis hidup dimiliki dan dilakukan secara utuh dalam suatu komunitas tertentu, sedangkan komunitas yang lain tidak. Sehingga murah hati, ramah sangat dibutuhkan, karena tidak ada komunitas Kristiani yang menyatakan bahwa kebenaran iman Kristen hanya pada suatu komunitas tertentu dan tidak pada komunitas yang lain. Sikap murah hati dan lainnya diwujudkan dengan sikap yang melebihi atau melampaui toleransi, kemejemukan kepada sikap yang saling merangkul dalam perbedaan.
melanjutkan prinsip-prinsip dan elemen esensial dari ekumenika hermeneutik. Prinsip yang kelima, ekumenika hermeneutik tidak dipahami sebagai ekumenisme Kristen yang terisolasi dari dialog dengan agama-agama lain atau komunitas iman lainnya. Nah, tantangan utama dalam gerakan ekumenika di Asia ini yaitu kemajemukan agama atau yang sering disebut dengan religiusitas. Oleh sebab itu, ekumenika hermeneutik ini hadir dan membuka dirinya terhadap dialog dengan agama-agama lain atau yang sering disebut dengan dialog antar agama, serta tidak merasakan dirinya itu sebagai superior atau sebagai yang unggul dari yang lainnya, sehingga prinsip dialog ini sangat penting dalam ekumenika hermeneutik. Akan tetapi, jika superioritas Kristen ditekan, maka dialog tidak dapat berjalan, dan hal ini berarti prinsip ekumenika hermeneutik ini tidak ada dalam tindakan semacam itu. Itu prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam yaitu ekumenika hermeneutik tidak memiliki satu privilege terhadap suatu metode interpretasi tertentu. Nah, ekumenika hermeneutik ini tanpa kita sadari telah merangkul berbagai tradisi dan denominasi Kristen dalam berbagai gaya dan nuansa tafsiran, bahkan interpretasi yang berbeda atau beragam. Secara tidak langsung, ekumenika hermeneutik ini tidak mengunggulkan satu metode tafsiran tertentu dan memutlakan sebagai satu-satunya metode tafsiran yang benar dan tepat. Begitu juga sebaliknya, beragam metode tafsiran dan perspektif ini digunakan untuk memperkaya makna teks dan membangun iman Kristen. Misalkan saja membaca Alkitab secara bersama-sama. Nah, hal ini menjadi tujuan dari ekumenika hermeneutik. Teman semua, kita masuk dalam ekumenika hermeneutik dan gerakan ekumene di Indonesia. Hermeneutik bukanlah salah satu topik baru dalam gerakan ekumenis, akan tetapi kita perlu ketahui bahwa hermeneutik muncul masih terpaku pada kitab suci saja. Gerakan ini sangat penting dikembangkan dan dihidupi bersama dengan gerakan ekumenis. Aritonang memberitahukan ada beberapa agenda penting yang perlu diperhatikan oleh gerakan ekumene di Indonesia, yaitu mengenai hubungan dan dialog antar umat beragama dan persoalan kritis lingkungan hidup. Ekumenika hermeneutik memiliki cakupan yang luas, yakni relasi antar umat beragama dan juga hubungan dengan alam semesta, yang dapat membantu merespon hal-hal tersebut. Ekumenika hermeneutik pada awalnya dipahami sebagai suatu yang berfokus pada Alkitabiah dan tradisi gereja saja. Akan tetapi ekumenika hermeneutik tidak berhenti pada hal itu saja. Ekumenika hermeneutik juga merespon kepelbagaian yang ada di gereja-gereja dengan keterbukaan dan saling menghargai. Seringkali ada celah dalam relasi sehingga mengakibatkan komunikasi antar gereja menjadi macet. Ada juga masalah-masalah hermeneutik kitab suci, tradisi gereja, pola peribadatan, pengakuan iman, simbol-simbol, liturgi, dan praksis hidup bergereja yang berbeda, sehingga dialog antar gereja menjadi macet. Untuk itu, ekumenikal hermeneutik perlu dikembangkan dan dihidupi di level sinodal, klasis, dan juga jemaat yang bergerak bersama dari bawah dan juga dihidupi oleh masyarakat lokal yang ada. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, maka tidak lain ekumenikal itu sendiri atau ekumenikal hermeneutik itu sendiri sudah selayaknya dihidupi atau diaplikasikan dalam kehidupan berjemaat, yang mana tidak lain dengan tujuan untuk membangun persekutuan yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu pula penulis dalam jurnal ini juga akhirnya kemudian senada dengan hal yang dikatakan oleh Rudolf von Sinner bahwa ekumenikal hermeneutics dapat membantu kita dalam mengklarifikasi atau memperjelas poin-poin konvergensi dan divergensi baik lintas pengakuan dan konteks, sehingga hal tersebut juga dapat membantu kita
dalam menetapkan prosedur untuk pemahaman jika diperlukan atau dibutuhkan, dan juga pengambilan keputusan teologi dan praktik gereja yang tampaknya melampaui batas-batas Injil. Sekian, terima kasih. Gereja mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, khususnya di benua Asia yang memiliki keberagaman budaya dan suku yang beraneka ragam. Pergeseran paradigma pun tidak dapat terhindarkan akibat keberagaman yang ada, khususnya juga pada denominasi gereja. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman yang beraneka ragam, khususnya juga pada gereja, menjadi salah satu yang paling terpapar akan pergeseran paradigma yang ada. Pergeseran paradigma gereja di Indonesia bisa kita lihat antara gereja yang satu dengan yang lain sebagai rivalitas. Gereja yang satu yang berbeda dengan pemahaman gereja lainnya akan saling menyalahkan maupun membenarkan bahwa pemahaman dari masing-masing gereja adalah yang paling benar. Sedangkan gereja-gereja di Indonesia juga masih tertutup antara yang satu dengan yang lainnya. Dan pergeseran paradigma di dalam membuat suatu gerakan ekumenis pun terbatas pada denominasi gerejanya saja. Sehingga ekumenikal hermeneutics yang tidak terlepas dari topik hermeneutika maupun gerakan ekumenikal hermeneutics perlu dikembangkan lagi dalam berkehidupan bersama maupun dalam gerakan ekumenis. Ekumenikal hermeneutics tidak terbatas pada ataupun berfokus saja pada kitab suci maupun tradisi gereja yang ada, namun juga pada keterbukaan untuk saling menghargai. Sehingga tanggapan kelompok mengenai jurnal bahwasanya gereja di Indonesia di masa sekarang masih terfokus pada hermeneutik. Perlu pengembangan pada gerakan hermeneutik, misalnya gerakan ekumenikal hermeneutics ini, dalam menyatukan perbedaan antar gereja-gereja, dalam menerima perbedaan dalam keberagaman pluralisme. Hermeneutik yang ada dalam gereja kita tahu hanya berfokus pada kitab suci, tradisi gereja, pengakuan iman, dan pola peribadatan, simbol-simbol liturgis, dan praksis hidup bergereja lainnya yang berbeda, yang tidak saling dikenal ataupun dipahami. Tapi dengan adanya gerakan ekumenikal, maka relasi antar umat beragama dan bahkan juga hubungan dengan alam semesta dibangun dalam keterbukaan untuk saling menghargai tentunya. Namun, apakah gerakan ekumenikal hermeneutics dapat diterima oleh semua gereja yang dimana notabene-nya gereja-gereja Indonesia masih belum sepenuhnya terbuka antara yang satu dengan yang lainnya? Baik, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya dari teman saya, dan kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangannya ekumenika hermeneutik. Mengenai penjelasannya, yang pertama yaitu kekurangan dari ekumenika hermeneutik ini sendiri. Nah, dalam kekurangannya ini dapat kita lihat bahwa semakin berkembangnya zaman, pemahaman tentang teologi juga semakin berkembang. Sehingga seringkali muncul perdebatan dari para teolog untuk membenarkan setiap pemikirannya. Nah, tentu saja hal ini berdampak karena akan menghasilkan organisasi keagamaan yang baru atau domisili dalam bergereja. Dalam bagian yang kedua mengenai kelebihannya ekumenika hermeneutik ini, sebenarnya banyak kajian mengenai ilmu teologi dari masing-masing individu yang membuat kemajuan intelektual akan ilmu teologi itu sendiri. Nah, hal ini bukan saja berlandaskan akan teori yang ada, tetapi juga munculnya teori-teori yang baru. Dan sebenarnya teori-teori ini beragam, bukan hanya satu teori saja, tetapi beragam teori. Semua bertujuan dari teori-teori ini, semuanya bertujuan untuk membuat orang-orang tertarik karena adanya pemahaman yang baru dan yang berbeda.